Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7148 sampai bab 7150. Jika tawana hanya datang ke Jepang untuk sebuah konser dan dibunuh atau menghilang sebelum konser, maka kepolisian Jepanglah yang akan dipermalukan di seluruh dunia. Akan tetapi, apabila tawana menghilang dari rombongan keluarga Mitsui, maka keluarga Mitsui lah yang akan disalahkan. Melihat besarnya pengaruh tawana di seluruh dunia, jika Ye Chen tidak bertindak hari ini dan membiarkan komplotan Pete Roger menangkapnya, maka keluarga Mitsui akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia dan menjadi orang berdosa di mata ratusan juta penggemar tawana. Dampaknya terhadap reputasi keluarga Mitsui dan bisnis mereka akan tak terkira. Ye Chen yakin bahwa masalah ini pasti akan membuat Mitsui Yoshitaka berutang budi besar pada dirinya sendiri, dan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mematuhinya di masa depan. Tetapi paling tidak, dia harus menanggapi permintaan apapun. Pete Roger bukanlah orang bodoh, dia mengerti arti dari perkataan Ye Chen, dengan hati-hati berspekulasi mengenai logika ini bisa berhasil. Tindakan mereka gagal, bahkan jika mereka kembali juga akan mati. Tidak bekerja sama dengan Ye Chen, bahkan akan lebih mati. Diserahkan kepada polisi Jepang, bahkan jika tidak dihukum mati. Tetapi juga setidaknya hukuman penjara seumur hidup, dan atasan mereka sendiri. Jika mereka tahu keberadaan mereka, tetapi juga tidak mungkin untuk melepaskan mereka sendiri, sehingga pada saat dia atau dia masih mati. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup sekarang adalah bekerja sama dengan Ye Chen. Asalkan Ye Chen memberi perintah, keluarga Mitsui pasti bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau itu tidak memungkinkan, menempatkan dirinya dalam tahanan rumah juga jauh lebih baik daripada pilihan lainnya. Setelah berpikir sejenak, Pete Roger segera berkata kepada pengemudi itu, dengarkan tuan ini, bawa mobilnya kembali." Pengemudi itu juga merasa bahwa ini adalah pilihan terbaik, dan melihat bahwa Pete Roger telah menerima persyaratan Ye Chen, dia juga akhirnya menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, bos, bagaimana dengan saudara-saudara lainnya?" Pete Roger menatap Ye Chen dan berkata, Tuan, selain beberapa ninja di gerbong lain, yang lainnya juga saudara-saudara yang telah bersamaku dalam suka dan duka. Jika kita kembali bersamamu, mereka pasti akan mati. Bisakah kita membiarkan mereka ikut dengan kita juga?" Ye Chen bertanya kepadanya, apakah menurutmu mereka akan mendengarkanmu?" "Will." Pete Roger mengangguk berat dan berkata, mereka memiliki kepercayaan tanpa syarat padaku. Mereka akan melakukan apapun yang aku perintahkan, dan jika mereka tahu bahwa operasi kita telah disabotase olehmu, mereka akan mengerti bahwa aku telah menyelamatkan hidup mereka. Ye Chen mengangguk, baiklah, kamu suruh mereka berbalik dan kembali. Aku akan menghubungi pihak keluarga Mitsui untuk bersiap. Saat kita sampai di tempat kejadian, mereka semua harus melucuti senjata dan turun dari bus untuk menyerah. Siapapun yang berani melawan, aku akan menembak mereka di tempat. Pete Roger berkata, jangan khawatir, saya akan menjelaskannya kepada mereka. Ye Chen bergumam dan berkata, bagus, kamu berkomunikasi dengan mereka. Pete Roger menekan tombol komunikator di telinganya dan berkata, perhatian semuanya, kami akan berbalik di persimpangan di depan untuk kembali ke dom. Pertanyaan langsung muncul dari komunikator, bos, kenapa kita kembali? Kita berhasil mengeluarkan mereka dengan susah payah. Pete Roger berkata dengan enteng, rencananya gagal, kita punya ahli di dalam mobil. Saudara-saudara sudah kehilangan semua kekuatan tempur mereka. Sekarang di pusat kota Tokyo. Bahkan jika kalian semua membunuh bersama, mustahil untuk berhasil. Begitu rencananya gagal, apa yang akan terjadi pada kita? Kalian semua pasti sudah tahu betul. Tidak perlu aku katakan lagi. Sekarang kembalilah. Ini satu-satunya kesempatan untuk hidup. Jika kalian tidak mau kembali ke sana, kalian juga bisa bubar di tempat sekarang. Semua orang akan lari sendiri-sendiri, berdoa agar kalian tidak tertangkap. Setelah berkata demikian, ia langsung berkata kepada pengemudi itu, putar balik saja sekarang, tidak perlu menunggu mereka menjawab. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Sang pengemudi mengangguk lalu segera memperlambat lajunya dan berbalik ke arah dom. Pada saat ini, Tawana dan Trevor datang ke bagian depan mobil sambil berpegangan tangan dengan kaget. Tawana menatap Ye Chen dengan ekspresi yang rumit. Nadanya tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya, tetapi berkata dengan agak malu-malu, "Tuan Ye. Tuan Ye, saya ingin menelepon keluarga saya dan kedutaan, masalah yang begitu serius. Saya harus mencari perlindungan di kedutaan." Ye Chen berkata tanpa ekspresi, "Tidak, kembali saja dan duduk." Tawana tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kenapa tidak? Orang-orang ini adalah pembunuh. Untuk sesuatu yang serius seperti ini, setidaknya beritahu polisi Jepang terlebih dahulu, kan?" "Tidak mungkin." Jawaban Ye Chen masih dingin, dengan tegas berkata, "Mulai sekarang, masalah ini sepenuhnya berada di bawah wewenangku. Tanpa izinku, kamu tidak berhak membuat keputusan apapun." Tetapi, Tawana masih ingin membantah, tetapi disela oleh Ye Chen, "Tidak ada yang bisa kulakukan. Jika kamu tidak setuju, aku akan turun dari mobil dan segera pergi. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan padamu, dan kematian atau hidupmu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana menurutmu?" Tawana tidak menyangka Ye Chen akan bersikap begitu sombong, tidak memberi sedikit pun kesempatan pada dirinya untuk memilih. Tanpa sadar dia ingin marah, tetapi begitu dia memikirkan semua yang baru saja terjadi, api kemarahan itu langsung menghilang. Dia juga sangat jelas bahwa Ye Chen telah menyelamatkan nyawanya dan Trevor, tetapi jika dia tidak bekerja sama dengannya, begitu dia berhenti untuk menyelamatkannya, maka dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dengan kesal, "Saya setuju, baiklah." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ingat apa yang kamu katakan, semuanya, aku akan menjadi satu-satunya tuan." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fei Kexin. Fei Kexin menemani Xiao Churan untuk mengobrol santai. Saat menerima panggilan Ye Chen, dia segera minggir dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Ye, apa perintah Anda?" Ye Chen berkata, "Ada seseorang di dalam mobil yang ingin membunuh Tawana. Mereka sudah kujinakkan. Aku akan membiarkan mereka pulang sekarang. Kamu pergi dan suruh Mitsui Liang Xiao mengosongkan tempat parkir dalam dari semua orang yang tidak terkait. Selain itu, anggota keluarga dilarang keras untuk keluar." Fei Kexin tertegun, segera menyadari keseriusan masalah ini, dan buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, aku akan pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan segera berjalan menuju Mitsui Ryo Takashi. Saat itu, Mitsui Ryo Takashi belum menyadari keseriusan masalah tersebut, tetapi putrinya, Mitsui Shinmei, selalu merasa ada yang tidak biasa, jadi dia bertanya kepadanya, "Oh Udo-san, mengapa agen-agen Amerika itu membawa pergi Tawana? Saya selalu merasa ada yang tidak beres." Mitsui Yoshitaka tersenyum tipis dan berkata, "Ayah Shinmei, mungkin kamu tidak begitu mengerti politik, meskipun Tawana adalah bintang populer, tetapi dia telah berpartisipasi dalam banyak hal yang seharusnya tidak dia lakukan dengan statusnya, terlebih lagi, dia juga telah memasang taruhan yang salah, meminjam pepatah Tiongkok kuno. Raja telah menjadi raja dan musuh telah dikalahkan, dan dia sekarang menjadi bagian dari musuh, dan hanya masalah waktu sebelum dia akan dilikuidasi. Hanya masalah waktu sebelum dia dilikuidasi." Kata Mitsui Yoshitaka, menambahkan, pemenang itu sendiri memiliki banyak ketidakpuasan dengan perilakunya sebelumnya, dan juga telah mengatakan secara terbuka bahwa begitu menang, akan memulai penyelidikan yang relevan, ditambah dengan sifatnya yang membalas dendam dalam semalam, segera memulai penyelidikan terhadap Tawana juga diharapkan, mungkin tangannya juga memegang banyak bukti yang tidak diketahui dunia luar. Begitu bukti-bukti ini keluar, karir Tawana dikhawatirkan akan hancur, tetapi buktinya tidak diketahui. Saya khawatir karir Tawana akan berakhir." Mitsui Shinmei mengerutkan bibirnya, ragu-ragu sejenak tetapi tetap berbicara, "Tetapi ayah, jika pihak lain benar-benar orang yang sangat teliti, maka pada saat seperti ini, mengapa dia tidak secara terbuka membawa Tawana kembali ke Amerika Serikat untuk diselidiki?"
Begitu Tawana dibawa kembali ke Amerika Serikat untuk diselidiki sebelum konser dimulai, masalah ini pasti akan menjadi berita besar yang menggemparkan dunia, dan dalam hal itu, pukulan bagi Tawana juga akan sangat besar. Lagi pula, menahan diri untuk tidak melihat beberapa puluh ribu penonton bukanlah masalah kecil di negara manapun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ini, Mitsui Ryotaka juga sepertinya ditanya oleh Mitsui Shinmei. Tetapi dia tidak merasa ada yang salah dengan penilaiannya, jadi dia berkata dengan santai, mungkin ini hanya masalah meninggalkan hikmah di balik semua ini, dan sekarang kita sedang mencari Tawana untuk berbicara secara pribadi. Jika Tawana dapat meninggalkan kegelapan, itu juga merupakan hal yang baik baginya. Politik seperti ini, itu sendiri sangat rumit. Seperti perang bisnis papan atas, dua perusahaan berjuang sampai mati kemarin. Mungkin besok kontrak telah digabung menjadi satu, kamu masih muda, akan ada banyak kesempatan untuk mengalaminya perlahan-lahan di masa depan. Mitsui Shinmei ragu sejenak, tidak mengatakan apapun, tetapi berkata, Odao-san, hanya tinggal 3 jam lagi hingga konser dimulai, mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk menelepon Kementerian Luar Negeri untuk menanyakan situasinya, dan juga meminta mereka untuk membantu mencari tahu kapan Tawana bisa kembali? Menunda pembukaan pertunjukan selama setengah jam bukanlah masalah besar, tetapi jika ditunda selama 1 jam, beberapa penonton mungkin akan mendapat masalah. Jika ditunda selama 1 jam, saya khawatir beberapa penonton akan membuat keributan. Mitsui Yoshitaka tersenyum tipis. Mereka baru saja pergi belum lama ini, mereka bahkan belum bisa sampai di kedutaan, tidak perlu terburu-buru, dalam waktu setengah jam saya akan mengirim telepon ke orang-orang dari Kementerian Luar Negeri, dan meminta mereka untuk membantu menanyakannya. Baiklah. Melihat ini, Mitsui Shinmei tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Fei Kexin datang ke sisi Mitsui Ryotakashi dan berkata dengan suara rendah, Tuan Mitsui, ada sesuatu yang mendesak yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Seketika, Mitsui Liangxiao menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, Nona Fei, silakan saja. Fei Kexin melirik Mitsui Shinmei dan ibunya lalu berkata dengan suara rendah, kita minggir saja dan bicara. Melihat hal ini, Mitsui Ryotaka menduga bahwa masalah itu mungkin memang penting, jadi dia buru-buru bangkit dan bergabung dengan Fei Kexin di samping. Mitsui Shinmei buru-buru bangkit dan mengikutinya, dan ketika Mitsui Ryotaka melihat bahwa dia juga mengikutinya, dia buru-buru berkata, Shinmei, Oudo-san dan Nona Fei punya hal penting untuk dibicarakan, jadi sebaiknya kalian tidak ikut. Mitsui Shinmei buru-buru bertanya, Nona Fei, Shinmei berani bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Tawana? Fei Kexin melihat ada sedikit kekhawatiran dalam ekspresinya, jadi dia tahu bahwa dia pasti menyadari sesuatu, jadi dia tidak bersiap untuk menghindarinya. Melihat tidak ada orang lain di sekitar, dia berkata kepada mereka berdua, Tuan Ye baru saja meneleponku, orang-orang di dalam mobil itu semuanya adalah pembunuh yang dikirim dari pihak Amerika yang ingin membunuh Tawana Sweat. Ekspresi Mitsui Ryotaka langsung berubah terkejut dan dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana ini? Bagaimana ini mungkin? Fei Kexin menatap ekspresi terkejutnya dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, Tuan Mitsui, Anda telah memenangkan jackpot hari ini, jika bukan karena Tuan Ye, Tawana dan pacarnya pasti sudah berubah menjadi 2 mayat sekarang. Saat itu, saya khawatir keluarga Mitsui Anda akan dimarahi habis-habisan oleh media di seluruh dunia selama beberapa tahun, dan penggemar Tawana akan memboikot semua yang ada di keluarga Mitsui di seluruh dunia, dan Anda, sebagai kepala keluarga Mitsui dan penggagas pesta ini, saat itu Anda juga akan menjadi tikus jalanan di seluruh dunia, dan dengan gaya media barat, mereka pasti akan melabeli Anda sebagai aib Jepang. Dan lebih dari 100 juta orang Jepang akan dipermalukan karena Anda, dan Anda tidak akan dapat mengangkat kepala Anda tegak selama sisa hidup Anda. Bersambung.